pertama yang dilakukan gadis itu setelah berinkarnasi adalah memasang sebuah jebakan hewan di tanah. Beberapa menit kemudian, wanita licik itu benar-benar muncul dari kejauhan dan langsung menginjak jebakan tersebut. Saat para penculik datang, mereka segera menangkap wanita licik itu. Namun gadis itu tidak menolong, melainkan bersembunyi di balik pohon sambil menonton dengan dingin. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu pernah menyelamatkan wanita licik itu di hutan dan membawanya pulang untuk dirawat dengan sepenuh hati. Tapi siapa sangka, saat gadis itu pergi dari rumah, wanita licik itu malah berselingkuh dengan suaminya. Sejak saat itu, dia tinggal di rumah gadis itu tanpa rasa malu. Untuk menyingkirkan gadis itu, dia dan suami gadis itu diam-diam meracuni makanannya, yang membuat gadis itu semakin lama semakin lemah. Beberapa tahun kemudian dia divonis sakit parah. Menjelang ajal barulah dia tahu, ibunya ternyata bukan hilang, melainkan dibunuh karena memergoki perselingkuhan mereka. Akhirnya gadis itu meninggal dalam penyesalan dan dendam. Namun saat membuka matanya kembali, dia justru benar-benar terlahir kembali ke 10 tahun yang lalu. Melihat ibunya yang kembali hidup, gadis itu langsung memeluknya dengan penuh haru. Saat itu dia belum menikah dengan suaminya, karena diberi kesempatan kedua oleh takdir. Dia bersumpah di kehidupan ini akan menjauh dari pria itu dan melindungi ibunya. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara ribut. Saat gadis itu keluar melihat, ternyata itu adik perempuan tunangannya. Dia yakin gadis itu sangat mencintai tunangannya, jadi sering datang untuk mengambil keuntungan. Kali ini dia datang untuk memberitahu bahwa kakaknya akan segera pulang dari dinas militer dan memerintahkan gadis itu untuk menyiapkan jamuan penyambutan. Namun gadis itu yang kini sudah tahu segalanya, langsung menolak mentah-mentah. Adik tunangannya pun marah besar, lalu mengancam akan memutuskan pertunangan. Tapi gadis itu justru senang mendengarnya. Dia pun langsung mengembalikan simbol pertunangan mereka, dan dengan tegas menyatakan, mulai hari ini dia tak ada hubungan lagi dengan keluarga mereka. Setelah mengusir adik tunangannya, gadis itu pergi ke gunung untuk mencari obat. Berdasarkan ingatannya, hari ini adalah hari di mana wanita licik itu dulu mengalami kecelakaan. Kali ini, dia hanya ingin menyaksikannya dari jauh. Gadis itu pun menuju jalan yang pasti dilewati oleh wanita licik itu. Dia membuka daun kering di tanah, lalu menanam jebakan hewan di dalamnya, kemudian menutupinya kembali dengan daun. Setelah semuanya siap, dia bersembunyi di balik pohon untuk menonton pertunjukan. Benar saja, tak lama kemudian, wanita licik itu muncul dari kejauhan, dengan jeritan keras. Kakinya terjepit jebakan dan dia langsung terjatuh. Para penculik yang melihat itu, langsung menyeretnya tanpa banyak bicara. Sementara gadis itu diam di balik pohon, melihat semuanya tanpa berniat membantu. Dia ingin tahu, tanpa dirinya, apa yang akan terjadi pada wanita licik itu. Keesokan paginya, tunangannya yang baru pulang dari militer akhirnya kembali. Sejak tinggal di kota, dia sudah tidak menganggap gadis itu penting. Hari ini apapun yang terjadi, dia tidak akan kembali padanya. Namun dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Saat dia masuk ke hutan karena penasaran, dia kaget melihat wanita cantik tergeletak di tanah. Melihat wanita licik itu berpenampilan menarik, tunangannya pun memutuskan untuk membawanya pulang dan merawatnya.